Datang di channel Sikupik. Oke teman-teman, ketemu lagi sama aku dan hari ini aku mau ngajakin kalian main FC Mobile lagi teman-teman. Hari ini aku mau ngasih kalian lihat timnas Indonesia tapi yang versi belum salaman teman-teman, atau timnas Indonesia, pemain-pemain timnas Indonesia yang masih berpeluang buat gabung ke timnas kita teman-teman. Sebenarnya ini pemain-pemain yang masih eligible ya teman-teman, atau masih memungkinkan buat gabung. Ini aku lihat, aku sudah jadiin mereka jadi satu tim teman-teman. Nah ini nih di line up yang ini, yang biasanya itu pemain-pemain yang memang sudah sumpah WNI atau sudah salaman sama Pak Erick Thohir teman-teman. Ini line upnya udah jadi warga Indonesia ya, udah berpindah ke warga negaraan. Dari Martin Paes sama Oleh Romney, dari depan sampai belakang sudah semuanya sudah sumpah WNI teman-teman. Ini tim utamaku. Nah aku lagi mau ngasih kalian tunjuk tim kedua aku teman-teman. Isinya adalah mereka pemain-pemain yang masih eligible. Beberapa masih eligible teman-teman, tapi yang ada 2 atau 3 orang yang kemungkinan udah nggak bisa nih. Tapi aku sudah racik mereka menjadi satu tim teman-teman. Nah ini kita mulai dari depan atau belakang ya teman-teman. Kita mulai dari belakang saja teman-teman. Ini di posisi belakang atau penjaga gawang aku punya Klein. Kita buka detailnya teman-teman. Klein atau Daniel Klein ini dia mainnya di Augsburg ya teman-teman, di Bundesliga atau di Jerman. Dia kelahiran 13 Maret 2001 atau umurnya masih 24 tahun saja teman-teman. Dia tuh ada darah Indonesianya, dari daerah Bali ya teman-teman, dari ibunya. Posisinya goalkeeper, sekarang main di Bundesliga atau Jerman. Beratnya 84 kg, tingginya 190 cm, 191 cm teman-teman. Menerkamnya 61, 98 pemosisian, terima bolanya 59, 63 refleks, tendangan 56, 49 fisik teman-teman. Tidak ada yang merah ya teman-teman, atau kategori merahnya, jadi bisa dibilang cukup standar ya teman-teman. Dan untuk CV-nya dia main di Bundesliga tuh lumayan ya teman-teman. Semoga nanti ada kemungkinan buat dia dihubungin sama PSSI teman-teman buat gabung ke timnas kita. Oke lanjut, sebenarnya aku punya 2 goalkeeper tadi, si Daniel Klein sama ini aku sadangin teman-teman. Dia adalah ini dia. Kita buka detailnya. Van den Heuvel teman-teman, atau Tristan van den Heuvel teman-teman. Dia main di Liga Belgia teman-teman, di klub Brugge. Dia punya darah Indonesia dari ayahnya teman-teman. Posisinya goalkeeper. Dari statistiknya tidak jauh beda sama tadi yang Daniel Klein ya teman-teman. Tidak ada yang merah dan hijaunya hijau standar ya teman-teman. Gak terlalu istimewa dan gak terlalu buruk-buruk amat. Dan jika dibutuhkan sepertinya bisa saja teman-teman ditarik ke timnas kita atau dihubungin sama PSSI teman-teman. Ini kita punya 2 goalkeeper ya teman-teman, yang masih memungkinkan tadi Daniel Klein sama si Van Heuvel. Terus di sisi belakang atau defender, posisi back aku punya ini dia. Kalau kalian mungkin udah tahu teman-teman, Van Dijk ini ternyata setelah aku cari-cari atau aku cari tahu di berbagai media ya teman, ternyata dia tuh punya darah Indonesia dari ibunya teman-teman. Tapi sih dia sebenarnya lebih cenderung ke Suriname ya, karena ibunya itu ada Chinese gitu. Nah Chinese Suriname itu dulu ada hubungan erat dengan Indonesia pas waktu masih kolonial ya teman-teman. Ini kalau statistiknya nggak usah kalian ragukan teman-teman, pemain ini adalah salah satu yang paling istimewa di dunia saat ini di posisi center back teman-teman. Jadi pasti bagus banget. Nah sayangnya ini kok ada yang segi kuning ya. Aku malah kurang ini nih. Seharusnya nih menembaknya 62, 78 mengumpan. Dia tuh mengumpannya padahal keren banget teman-teman, yang dia tuh sering ngasih passing ke salah teman-teman ke depan. Agaknya mengumpannya 78 menurut aku agak kurang ya teman-teman. Ini center back aku punya 2 lagi. Satunya lagi ini ada Rian Flamingo, kita geser ke sebelah kanan. Ini ada center back yang lain, aku punya Rian Flamingo teman-teman. Rian Flamingo dia punya tinggi badan 185 cm. Usianya masih 22 tahun teman-teman, jadi masih panjang banget. Masih bisa masuk ke U23 kalau dia mau. Semoga segera dihubungi sama PSSI biar sesegera mungkin bisa join ke timnas Indonesia tentu, karena biasanya itu prosesnya agak lama, tarik ulur. Dan ini belum ada kabar selanjutnya soal Rian Flamingo udah dihubungi sama PSSI atau belum teman-teman. Kita udah dapat 2 center back.
Nah kalau si Van Dijk tadi udah nggak memungkinkan ya ke timnas kita, tapi dia punya darah Indonesia, jadi aku masukin aja karena si Van Dijk udah beberapa kali main buat timnas Belanda teman-teman. Kalau Flamengo masih memungkinkan. Nah ini juga ada yang semakin dekat ke timnas kita teman-teman. Ini adalah Pascal Struijk teman-teman. Dia punya tinggi badan 190 cm, usianya masih 25 teman-teman, masih di masa prime-nya pemain sepak bola teman-teman. Kaki pilihannya kakinya cenderung ke kiri. Dia main di Leeds United atau divisi 2-nya Liga Inggris ya teman-teman. Si Pascal Struijk ini teman-teman, dia punya darah Indonesia dari kakek neneknya dari garis ibu ya teman-teman. Dia posisinya center back. Ini kecepatannya 55, fisiknya 78, bertahan 73, kirim bola 62, mengumpan 59. Jadi menembaknya yang agak kurang bagus ya teman-teman, cuma 45 dan cenderung merah teman-teman. Kita udah dapat center back, 3 center back teman-teman. Sebenarnya ada 4, malah 5 ya teman-teman. Ini ada Frank Rijkaard, legendanya Barca kalau nggak salah teman-teman. Ini dia Frank Rijkaard. Ini salah satu pemain ikon atau legendaris teman-teman. Dan ada satu lagi sebenarnya ini, ada center back juga. Kita lihat detailnya. Dia tuh main di divisi 2 Liga Inggris teman-teman. Sama kayak Pascal Struijk, dia main di klub Sunderland. Sunderland juga beberapa musim kebelakang tuh, atau 5 musim atau 4 musim yang lalu tuh dia sempat main di Premier League kalau nggak salah teman-teman, si Sunderland ini. Nggak tahu udah ada si Jensen ini atau belum. Sepertinya belum karena dia usianya saat ini masih 21, tingginya 192 cm, sangat pas banget buat center back ya teman-teman, yang harus berpostur tinggi dan cukup kekar. Beratnya 84 kg teman-teman, fisiknya 73, yang paling tinggi, yang paling jelek adalah segi menembaknya seperti biasa teman-teman, karena back menembaknya nggak terlalu bagus ya teman-teman. Yang diutamakan adalah fisiknya teman-teman. Oke, kita udah dapat center back 4. Kita geser ke tengah sedikit teman-teman. Kita mulai dari kanan kita punya, ini sudah aku pernah review ya teman-teman. Kita lihat ulang. Ini dia Maitland Manhoef. Ini masih sangat memungkinkan teman-teman. Ini yang juga kita harapkan salah satu pemain yang nanti segera dihubungi sama PSSI teman-teman. Maitland Manhoef dia main di divisi 2 juga teman-teman, divisi 2-nya Liga Inggris. Dia main di Stoke City. Tingginya 179, 69 kg beratnya, usianya juga masih 23 teman-teman. Sangat masih memungkinkan banget ya teman-teman, kita tunggu penampilannya teman-teman, karena kalau tidak di kualifikasi Piala Dunia ini, mungkin di kualifikasi Piala Dunia yang musim berikutnya dia masih bisa banget buat dimasukkan ke salah satu line up-nya timnas Indonesia teman-teman, buat nge-backup Sandy Walsh mungkin yang udah mulai renta atau yang lainnya teman-teman. Maitland Manhoef posisinya di kartunya RM teman-teman, atau gelandang kanan. Ini di gelandang kanan. Kita geser ke tengah dikit. Ini Eliano. Ini Tijani Reinders yang kalian udah sering lihat di permainan aku. Dia juga sering aku jadiin pemain cadangan, sering aku masukkan di babak kedua. Ini Tijani Reinders, abangnya Eliano Reinders teman-teman, tapi dia udah nggak memungkinkan lagi buat gabung ke timnas Indonesia kita, meskipun dia punya darah Indonesia dari Maluku ya teman-teman kalau nggak salah ya, karena dia udah debut buat, bahkan udah beberapa kali tampil di timnasnya Belanda teman-teman, sama kayak si Van Dijk tadi. Tapi kita perlu apresiasi karena dia punya darah Indonesia teman-teman. Oke teman-teman, kita geser ke sebelahnya Reinders. Kita punya Jairo Ridwan. Ini juga udah pernah kita bahas ulang. Jairo Ridwan teman-teman punya tinggi 182 cm, 79 kg, usianya 28. Nah ini sayangnya nih, si Jairo nih usianya udah 28 teman-teman, jadi harus sesegera mungkin di calling sama PSSI teman-teman, biar segera masuk ke timnas Indonesia ya teman-teman, karena kalau nunggu nanti usianya keburu mepet atau bahkan udah lewat 3 bulan, jadi staminanya dan skillnya kemungkinan udah agak bisa dibilang menurun ya teman-teman. Usia sepak bola di atas 3 bulan tuh mulai menurun segalanya. Nah ini 28 ini harusnya sih di masa-masa prime-nya dia udah sesegera mungkin dihubungi sama PSSI buat join ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, semoga nanti kita tunggu prosesnya saja teman-teman, gimana kelanjutannya. Ini geser ke kiri teman-teman, kita punya ini dia detailnya, kita punya Michael Becker teman-teman. Nah ini Michael Becker nih
usianya masih 24 tahun teman-teman, walaupun perawakannya di kartunya agak berewokan, agak tua begitu ya, ternyata dia usianya masih 24 tahun loh. Masih muda banget, masih muda lah ya, nggak muda-muda banget tapi masih muda lah ya. Posisinya di kartunya LM atau gelandang kiri. Dia main sekarang di itu teman-teman, di Liga Prancis. Dia sering berhadapan nih harusnya sama pemain-pemain dulu, mungkin pernah berhadapan sama Mbappe mungkin teman-teman. Nih dari statistiknya lumayan keren juga, dia hijau semua teman-teman, gak ada yang kuning, bahkan merah gak ada teman-teman. Keren banget, 77 fisik, yang paling tingginya kecepatan 79 teman-teman. Karena biasa orang-orang yang di posisinya wing, dari kanan, depan, belakang, dari belakang, depan, sama tengah tuh kalau yang di wing biasanya tuh rata-rata kecepatannya memang lumayan di atas rata-rata teman-teman. Oke, kita dari kiper, defender, midfield, sekarang geser ke depan teman-teman. Sebenarnya ini si yang aku taruh di kanan nih, di wing kanan tuh adalah si Joey Veltman. Dia sebenarnya tuh dia posisinya di RB ya, atau di posisi belakang. Cuman aku taruh di sini karena aku bingung nggak ada RW ternyata di posisi ini, di posisi pemain-pemain yang eligible buat kita taruh. Sebenarnya sih bisa Manhoof sini, si Manhoof yang RM ini bisa aku geser ke sini teman-teman. Nanti si Veltmannya geser ke posisi RM. Tapi sih sementara ini aku taruh dulu sesuai kartunya dan aku korbanin Veltmannya ke depan. Kita lihat Veltman dulu. Statistiknya dia adalah Joel Veltman main di Brighton ya teman-teman, di Liga Inggris, Liga Utama Inggris bahkan teman-teman, bukan Liga 2-nya lah. Punya over 76 di kartunya ini. Dia kakinya cenderung ke kanan, usianya masih 3. Ini sayangnya teman-teman, usianya udah 33 tahun. Agaknya udah sedikit kelewat buat apa ya? Buat menikmati teman-teman atau masuk ke timnas Indonesia kita. Tapi kalau kira-kira memungkinkan, boleh saja kayak si Joey Pelopesi, dia juga agak terlambat ya teman-teman masuk ke timnas kita. Tapi kalau dilihat penampilannya sih bukan kaleng-kalengnya teman-teman. Tapi sih menurut kabar si Joel Veltman ini udah nggak memungkinkan karena dia udah beberapa kali nyicipin timnas kelompok umurnya Belanda kalau nggak salah teman-teman. Oke, kita Joel Veltman kita taruh depan dulu sementara sambil kita nanti nunggu pemain-pemain diaspora yang punya keturunan darah Indonesia yang bisa mengisi posisi wing kanan teman-teman. Atau buat kalian yang tahu silahkan di komen, nanti aku coba cari di FC Mobile-nya udah ready apa belum. Di posisi striker aku punya Ruud Gullit teman-teman. Ini Ruud Gullit juga posisi kartunya CM, tapi aku taruh di striker karena lagi-lagi kita kekurangan striker teman-teman. Bahkan dari yang zaman dulu sampai zaman sekarang kita kekurangan striker teman-teman. Sebenarnya ada salah satu atau salah dua mungkin ya. Dulu ada Van Bronckhorst dan Nigel de Jong juga, tapi nanti kartunya aku cari tadi nggak ada teman-teman, di FC Mobile-nya mungkin udah nggak dijual. Ya sementara aku pasang Ruud Gullit, rambutnya keren ya teman-teman, kayak bukan atlet ya. Dia hijau semua, nggak ada yang kuning. Salah satu pemain ikon juga kayak si Rijkaard tadi, Frank Rijkaard. Ini kakinya sama kuat ya, kiri kanannya, jadi makanya aku taruh dia di posisi striker tuh teman-teman, biar dari striker tengah ya tepatnya, biar kalau dari kanan dapat, dari kiri dapat. Kita udah dari tadi wing kanan striker, terus ini aku punya wing kirinya aku pasang si Ian Maatsen teman-teman. Nah sampai saat ini nih, ini salah satu pemain yang paling aku tunggu-tunggu, dan kata-kata pakar ini juga salah satu kepingan terakhir, kepingan puzzle yang harusnya segera kita dapatkan teman-teman. Kita lihat detailnya Ian Maatsen. Ian Maatsen tuh tingginya 178 cm, cocok banget teman-teman buat di posisi lari-lari ya teman-teman, atau di wing. Dia kaki pilihannya juga cenderung ke kiri, cocok banget dengan posisinya. Di kartunya ini dia LWB ya teman-teman. Nah ini tapi walaupun 62 dia ditulisnya merah ya teman-teman menembaknya ya, karena memang biasanya tuh diutamakan yang di wing seperti aku yang katakan tadi, kecepatannya teman-teman sama ngirim bolanya biar sasat gitu ya. Menembak mah nggak terlalu ini diunggulin di posisi ini teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, kira-kira di belakang aku punya Klein atau Daniel Klein. Terus di depannya ada Ryan Flamingo, Van Dijk, Rafa Struijk. Atau kalau buat mengurangin pemain yang sudah tidak memungkinkan, kita langsung geser saja si Van Dijk ke sini teman-teman. Van Dijknya aku cadangin, langsung aku pasang Scheld teman-teman. Jensen Scheld yang dia punya darah Indonesia dari kakeknya teman-teman, orang Ambon. Ada bau-bau Ambon katanya teman-teman. Ini dia. Jadi ini di line up yang ini yang udah nggak memungkinkan tuh cuman Tijani sama Ruud Gullit ya teman-teman. Di posisi defender ada Pascal Struijk, Jensen Scheld sama Flamingo. Depannya lagi ada Manhoof, Rendersnya
udah nggak mungkin teman-teman. Nanti kita geser lagi cari siapa yang memungkinkan atau yang masih memungkinkan. Ini teman-teman, aku pasang ini nih Everin ya. Nah Everin aku majuin. Everin tadi belum sempet aku review ya teman-teman. Coba nanti aku cari kasih tahu kalian, atau kita buka detailnya lagi. Everin ini main di Go Ahead Eagles atau satu klub sama Dean James ya teman-teman. Kalau Dean James ada di kiri, nah ini ada di kanannya teman-teman, ada di sebelah kanan atau berlawanan sisi ya teman-teman. Jadi nggak bentrok ya. Umurnya juga masih 24. Semoga nanti kalau memang benar ada memungkinkan, ada niat dari si Bang Everin ini bisa, atau namanya Luka Everin teman-teman. Luka Everin dia kelahiran 9 Februari 2001 teman-teman. Dia punya darah Indonesia dari ayahnya teman-teman. Posisinya RB atau back kanan teman-teman. Kakinya cenderung kanan, cocok banget sama kartunya. Statistiknya lumayan lah teman-teman, kecepatannya 72. Semoga nanti ada kabar baik Luka Everin mau dihubungin sama PSSI, atau PSSI-nya dulu yang harus menghubungi si beliau ini. Si Luka Everin wajahnya juga sangat dua ya teman-teman. Sebelahnya ada Jairo, ada Matt Baker, terus kedepannya ada Zulfetman, Gullit sama Madsen. Kira-kira ini teman-teman timnas Indonesia yang versi belum salaman atau belum sumpah WNI teman-teman. Atau buat kalian yang tahu siapa lagi kira-kira yang pemain-pemain Indonesia diaspora yang punya pemain-pemain yang main di luar atau di mana aja yang punya darah-darah Indonesia yang kalian tahu yang belum aku review, silahkan di komen, nanti aku review dia satu-satu kalau ada di FC Mobile teman-teman. Oke teman-teman, videonya sampai situ dulu. Buat kalian yang suka silahkan di like dan subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dan fakta-fakta terbaru tentang timnas Indonesia dari Sikupik. Terima kasih, dadah.